Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Saudri, NIM 2019 1112 050. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa dan sejarah semantik. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa terlebih dahulu. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu. Bentuk bahasa ada dua, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis. Dalam kajian linguistik, bahasa lisan sangat penting karena dianggap sempurna. Orang yang sedang berbicara dapat menambahkan unsur-unsur suprasegmental pada ucapannya. Selain itu, seorang pembicara dapat menambah kejelasan tuturannya dengan bantuan gerakan anggota badan atau paralinguistik. Sedangkan pada bahasa tulis sebagai objek sekunder, karena jika kita meneliti suatu bahasa yang penuturnya sudah tidak kita temukan lagi, kita menggunakan bahasa tulis. Hakikat bahasa adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Bahasa itu bersifat unik, artinya bahasa itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Bahasa itu universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa. Bahasa itu produktif, artinya dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Bahasa itu bervariasi, yaitu idiolek, variasi bahasa yang bersifatnya perseorangan. Dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. Bahasa merupakan identitas penuturnya. Bahasa merupakan penanda jati diri penuturnya. Bahasa itu berwujud lambang. Itu saja pengertian dari hakikat bahasa. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah semantik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings, A Void in Semantics. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar oleh para ahli linguistik tradisional. Selanjutnya, sejarah semantik dapat juga dibaca dalam artikel
An Account of the Word Semantics atau Word nomor 4 1948 melalui artikel Les Lois Intellectuelles du Langue tersebut. Brill mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan bahasa Perancis dan sebagai ilmu murni historis atau historical semantics. Historical semantics ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, dengan perubahan makna melalui logika, psikologi, dan sebagainya. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, bidang semantik ini semakin mendapat perhatian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah salah satu aspek yang penting dalam bahasa. Ini sama pentingnya dengan kajian terhadap struktur bahasa. Berdasarkan pemikiran Cahir-Raisik tersebut, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. 1. Masa pertama. Masa ini meliputi setengah abad. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yaitu bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. 2. Masa kedua. Pada masa perkembangan kedua ini, semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historical semantics. Ini ditandai dengan munculnya karya klasik Brill tahun 1883. Brill mengaitkan semantik dengan unsur di luar bahasa. Brill juga membahas soal perubahan makna yang berhubungan dengan logika, dan makna yang berhubungan dengan psikologi. 3. Masa ketiga. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of the Meaning with Special Reference to the English Language Stern. Filolog ini melakukan kajian makna secara empiris. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Akan tetapi, sebelum kelahiran karya Stern di Jenewa, telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique General yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi hakikat bahasa dan sejarah semantik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.